Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dari seorang kepala cabang BRI di Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Ini nggak main-main ya kasusnya. Ternyata ada cerita yang sama sekali secara pribadi aku tidak menyangka. Ada statement dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, bahwa sampai saat ini tim dari gabungan penyidik ini sudah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Nggak heran banget kenapa 4 orang tersebut yang melakukan dalam tanda kutip penjemputan paksa, mereka begitu berani banget ya di area publik, siang bolong, di area juga yang banyak orang, kok sudah kayak di film-film begitu. Ternyata di balik mereka semua, mereka tuh dibackingi oleh banyak orang yang bukan cuma memiliki kekuatan secara ekonomi, tapi dugaannya secara keamanan. Karena apa? Ada salah satu statement dari kuasa hukum 4 tersangka yang melakukan penjemputan paksa, Adrianus Agau, mengatakan bahwa ada oknum inisial F yang saat ini sudah diperiksa Denpom dan mereka ini meminta perlindungan secara hukum. Maksudnya gimana? Ya, jangan dibilang ini kayak kelalaian jatuhnya, jelas-jelas ini adalah perbuatan yang memang kalau orang dibegitukan, ya konsekuensinya akan seperti ini gitu loh. Jadi tidak disebutkan secara langsung siapakah oknum tersebut, tapi dikatakan Denpom. Ya, Denpom itu adalah singkatan dari Detasmen Polisi Militer, sebuah satuan dalam Polisi Militer POM di lingkungan TNI Angkatan Darat yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian militer untuk penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib, serta lain-lainnya. Artinya dugaannya yang dimaksud tersebut adalah ada dugaan bahwa keempat orang tersangka tersebut yang menjemput paksa diperintahkan oleh oknum TNI. Apakah itu maksudnya? Dan kita coba bahas terlebih dulu poin-poin terbaru apa saja 15 orang tersebut siapa, bahkan terkait dengan otak pelaku dari kasus ini ternyata sepertinya masih buron teman-teman. Dugaannya ada sosok perempuan yang tinggal di Surabaya. Dan sosok perempuan ini memiliki kekuatan di ekonomi. Jelas lah, ini uangnya bukan cuma uang semiliar, 2 miliar, dugaannya minimal adalah belasan miliar. Coba kita simak dulu keterangan dari Kombes Pol Ade Arisyam, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang mengatakan bahwa ada 15 orang yang sudah diamankan. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. Oke. 15 orang yang diamankan ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmo. Oke. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatantras. Oke, totalnya adalah 15. Tapi dari 15 ini peranannya apa saja? Kalau aku tangkap dari berbagai sumber yang sudah aku rangkumkan di sini, berarti peranannya ini mereka cuma bagian yang kayak pengintai, yang menjemput paksa, dan juga yang eksekutor. Nah, kalau yang sudah beredar di media kan sudah ada 8 orang nih ya, yang kategorinya adalah menjemput paksa dan juga eksekutor. Tapi kalau yang mengintai, seperti keterangan dari beberapa saksi di sekitar Bank BRI, tempat dari korban itu bekerja, memang semalam sebelum kejadian penculikan, itu terlihat ada 5 pria kekar katanya, yang selalu berada di area tersebut, dan setelah adanya kejadian ini baru mereka ngeh curiganya ya mereka adalah bagian dari pelaku, dan juga ada 3 mobil. Nah, tapi dari statement-statement yang aku tangkap di sini bahwa terkait dengan oknum tersebut adalah apakah aparat, oknum TNI, dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini masih belum memberikan konfirmasi apakah betul atau tidak. Nah, ini kelihatan banget sih dalam hal kasus seperti ini yang berhubungan antara polisi dan TNI gitu, di beberapa case memang sangat hati-hati sekali. Ya, oknum-oknum seperti ini memang harus diberantas sih menurut aku, karena ngebuat kita orang Indonesia kok ngelihatnya seperti itu gitu loh. Udah kayak nggak punya hukum aja di Indonesia begitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ada salah satu tersangka yang inisial C alias Ken yang aku lihat di salah satu YouTube dari anggota Polda Metro Jaya. Ini kayaknya dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya, Jacqueline Chopper is back. Itu ada momentum penangkapan salah satu tersangkanya
C alias Ken di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Minggu 24 Agustus 2025 sekitar jam 3 sorean. Artinya ini ditangkapnya setelah penangkapan yang ada di Solo, ada 3 orang yang termasuk juga sosok yang suka flexing, klan Hartono yang dugaannya adalah bagian dari pelaku. Nah, di situ kalau kita bisa melihat ada obrolan secara sekilas, teman-teman. Dikatakan bahwa dari TSKC dan juga Ken pada saat tangannya diikat, dia ngaku bahwa saya terakhir ketemu sama Dwi di Hotel Fairmont sekitar 2 bulan lalu. Saat itu ngobrol aja di sebuah restoran dan gak jelas ngomong apa, aku dengar adalah ngebantu kayak transfer rekening. Coba, ini salah satu cuplikannya kita simak pada saat dilakukan penangkapan. Dan tipikal-tipikalnya ini bukan orang susah ya, kalau aku lihat ya, tipikalnya sih menengah ke atas. Jadi jangan bilang nanti melakukan ini kalau memang dia adalah pelakunya karena masalah ekonomi. Nah, itu kan juga kita dengarkan ya di salah satu pembelaan dari tersangka yang lainnya. Saya terakhir ketemu Mas Dwi itu di Hotel Fairmont. Vermo. Sebulan, 2 bulan. Oke. Bicaranya tuh. Oke, jadi suaranya kecil banget, tapi kurang lebih ya itu yang aku sampaikan tadi. Tapi di bagian akhir tuh ngomongnya bahwa bantu transfer rekening. Kita paham ya, ini tidak semuanya dirilis karena proses penyidikan pasti butuh waktu lama. Dan aku yakin dari pihak Polda Metro Jaya, kalau aku lihat dari pattern beberapa kasus yang diamati, karena kan sekarang Polda Metro Jaya itu lagi mendapatkan kasus yang menjadi perhatian nasional ya. Kasus ADP, Arya Daru, Pangayunan, kemudian kasus yang ini juga, kemudian kasus yang terjadi demo kemarin, kayaknya banyak banget yang sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Jadi aku lihat polanya, mereka tuh mau rilis semuanya sekaligus gitu loh, sampai dalang-dalangnya. Nah, tetapi terkait dengan sosok bosnya, yang dugaannya itu tinggal di Surabaya dan saat ini masih buron, inisialnya adalah D atau F yang beredar di sosial media sekarang, ini adalah sosok perempuan. Ya, kalian tahulah banyak hal di Indonesia, dugaan itu sepertinya adalah kayak fakta yang tertunda. Jadi, dugaan sangat kuat bahwa otaknya memang belum ketangkep saat ini. Karena logika aja sih, ada 15 orang sekarang yang sudah diamankan. Kayaknya kalau tidak ada yang mengatur, ya agak kecil kemungkinan. Walaupun terkesannya ini sudah sangat berencana, tetapi eksekusinya memang banyak kayak kebocoran ya. Tetapi kita coba dengarkan teman-teman. Salah satu alasan dari kuasa hukum 4 tersangka yang kategorinya adalah menjemput paksa, Adrianus Agau. Kita pengen tahu nih, bagaimana para kliennya, Eras dan kawan-kawan, itu mendapatkan job untuk melakukan aksi tersebut. Nah, dia bilang begini bahwa mereka memang sudah mengenal Eras terutama yang berprofesi sebelumnya adalah sebagai seorang atlet kickboxer dan pekerjaan sehari-harinya profesional sebagai keamanan atau security dan juga debt collector. Jadi pada saat ditanya sama kliennya, bagaimana kalian bisa kenal? Tidak dijelaskan bagaimana pengenalannya. Tetapi yang pasti dia mendapatkan job tersebut dari oknum inisial F yang saat ini sudah diperiksa di Denpom. Nah, pada saat itu dia itu yang memerintahkan untuk melakukan penjemputan paksa aja begitu. Jadi mereka tidak diperintahkan untuk melakukan kayak menghabisi dan kesannya mereka tuh kayak ditipu gitu, kayak kebablasan. Tapi bagi aku pribadi alasan ini terlalu dibuat-buat karena kita paham namanya juga kuasa hukum pasti akan ngebela kliennya. Kesannya itu mau dibuat para kliennya itu adalah jatuhnya kayak kelalaian gitu loh karena masalah tuntutan ekonomi dan sebagainya. Nah, mereka itu menyerahkan korban Ilham ke oknum F di Cawang, daerah Cawang, ke mobil Fortuner warna hitam. Dan untuk terkait bayarannya dikatakan mereka mendapatkan satu grup itu adalah sekitar 60 juta rupiah, tapi masih belum didapatkan uangnya secara utuh, baru didapatkan DP-nya aja. Dan 8 juta rupiah yang diserahkan ke istri dari salah satu pelaku ini, itu juga sudah diamankan di penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian setelah selesai menyerahkan pada saat melakukan penjemputan paksa kan sore hari. Setelah itu nggak lama diserahkan di kawasan Cawang tersebut
Beberapa jam kemudian, Eras dan kawan-kawan ditelepon kembali oleh dugaannya oknum aparat inisial F ini untuk dilakukan katanya untuk dipulangin lagi. Pada saat dicek, ternyata sudah tidak bernafas lagi. Lantas di kondisi terakhir pada saat warga di persawahan di dekat area Bekasi yang menemukan korban Muhammad Ilham Pradipta, itu kan kondisinya tangan terikat, kaki juga sama, plus juga dengan mulutnya terlakban. Itu siapa yang melakukannya? Menurut kuasa hukumnya, Adrianus Agau mengatakan bahwa mereka waktu itu hanya menutup mata dan ikat tangan. Artinya mengikat kaki, apakah ada pelaku yang lain ataukah nggak disebutkan? Mungkin lupa karena kan dia bukan pelakunya, yang melakukannya hanya sebagai kuasa hukum. Nah, kemudian terkait dengan pasalnya, memang sampai saat ini dari penyidik belum merilis secara resmi pasal-pasal dari setiap para pelaku. Tetapi katanya dia sudah ngobrol nih dengan penyidik, dugaannya pasal yang dikenakan adalah pasal 328. Ini pasalnya terkait dengan undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang tindak pidana penculikan atau pencurian orang yang merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang membawa lari seseorang dari tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementaranya diberikan hukuman dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Jadi sepertinya ini mau diarahkan ke sana, ya kita nggak tahu nih. Menurut aku sih apapun peranannya, menculik itu adalah sebuah perbuatan yang nggak benar ya. Kalau dibilang bahwa itu adalah pekerjaannya, ya masa semua orang juga kalau melakukan tindak pidana apapun gitu dengan alibi adalah karena ekonomi pekerjaan, ya bakal masuk penjara juga sih teman-teman. Nah kemudian terkait dengan salah satu sosok yang sekarang menjadi sorotan di media adalah dugaannya adalah Dwi Hartono ya, salah satu pelaku yang ditangkapnya di kawasan Solo. Kenapa media sekarang banyak membahas dia? Karena bahannya banyak banget teman-teman. Dia kan suka flexing di Instagram dan juga YouTube-nya, seorang motivator. Salah satu flexing konyolnya nih ya, dia nggak cuma flexing jalan-jalan ke luar negeri, pencapaiannya atau derma-dermanya, tapi juga terkait dengan pendidikannya. Di salah satu videonya nih dia ngasih penjelasan ke masyarakat. Kenapa saya mengambil S2 MBA UGM di usia dia yang berapa nih? 38 atau 39? Karena ini dibuatnya Januari tanggal 26 Januari tahun 2025. Ini salah satu flexing yang menurut aku ketahuan banget kapasitas orangnya seperti apa. Orang yang kaya beneran, yang pinter beneran, yang sukses beneran, kita tuh bisa menilai. Terutama ya kalian tahulah, leader itu bisa ngelihat leader yang lainnya seperti apa. Kenapa saya mengambil MBA UGM? Ya, jadi gini teman-teman. Tentu saya berani mengambil studi lanjutan ke S2 MBA. Tentu saya sudah searching, sudah tanya sana kemari di circle saya, ya. Per hari ini teman-teman, ya, S2 MBA UGM itu nomor 1 se-Indonesia. Ya. Oke. Ini adalah salah satu indikasi kekonyolan dari seseorang pada saat memilih pendidikan ya. Di video ini dia ngomong intinya adalah alasannya kenapa mengambil jurusan tersebut karena ranking di Indonesia, ranking di ASEAN, di Asia dan sebagainya. I don't think so. Kalau memang dia beneran orangnya intelektual, harusnya nggak cuma sekedar masalah prestis ranking tersebut aja. Ya, kalaupun itu memang betul ya selamat. Cuman kan untuk masuk MBA seperti itu, apalagi yang jurusan S2, kayaknya nggak sulit-sulit banget ya. Kayaknya dari 100 orang nih yang mendaftar, kayaknya 98% keterima. Asalkan kamu punya duit, karena kan biayanya juga nggak mahal. Berbeda kalau kita masuk S1, itu kan persaingannya jauh lebih ketat. Ya, menurut aku sih, indikasi-indikasi narsis itu nggak cuma sekedar foto-foto atau sering ngebuat video di area publik. Menurut aku tuh udah bukan indikasi yang kuat lagi. Tapi dengan gaya-gaya seperti ini, orang bilang dia lagi cari validasi. Ya, salah satu treatnya seperti itu. Tapi menurut aku ini adalah salah satu indikasi bahwa dia tuh sedang dugaannya melakukan, meyakinkan para calon korban-korbannya agar dia terlihat teryakinkan untuk melakukan bisnis. Kan dia ngakunya kalau di Instagramnya ini pengusaha di bidang properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion, skincare.
kalau orang punya banyak banget perintilan bisnis ya, yang kecuali yang sudah besar-besar lah ya, yang sudah masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, oke kita akui. Tapi kalau masih levelnya UMKM, tapi punya terlalu banyak bisnis, menurut aku itu perlu dipertanyakan. Apakah itu pure bisnis, ataukah hanya sebuah kamuflase untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bukan dari real bisnisnya. Bisa aja dugaannya dengan kayak kredit ataupun juga melakukan kejahatan-kejahatan di perbankan. Segitu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Kita nantikan siapakah dalang utamanya yang dugaannya adalah sosok perempuan yang saat ini sedang buron yang tinggalnya berada di Surabaya. Sampai jumpa semuanya. Bye.